Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya kita dapat hadir di Zoom meeting kali ini. Terima kasih kepada Pak Firdaus Haji selaku dosen mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Vanessa Ajara. Yang kedua ada Muhammad Rizky Ananda. Yang ketiga ada Oktavia Suci Ramadhani. Dan terakhir Widya Putri. Di sini kami akan membahas tentang pengertian hadis mukhtalif, kedua penyelesaian hadis mukhtalif, ketiga contoh hadis mukhtalif, dan juga dampak hadis mukhtalif. Yang pertama, pengertian hadis mukhtalif. Hadis mukhtalif adalah hadis yang secara lahiriah tampak bertentangan atau saling kontradiktif. Ilmu yang membahas hadis mukhtalif disebut ilmu mukhtalif hadis. Cara penyelesaian hadis mukhtalif yang pertama bisa dengan jama atau kompromi. Metode ini digunakan jika memungkinkan untuk menggabungkan dua hadis yang tampaknya bertentangan dengan cara memahami bahwa masing-masing hadis berbicara dalam konteks yang berbeda atau memiliki makna yang bisa disatukan. Jadi, jika ada dua hadis yang memiliki tujuan yang sama namun berbeda, jadi bisa digabungin untuk mencari jalan tengahnya gitu. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Widi. Oke, terima Untuk kasih, Widi Vanessa. dipersilakan. Saya akan lanjut menjelaskan penjelasan dari Vanessa. Yang kedua itu penyelesaian hadis dengan nasah. Nasah secara etimologis berarti izalah yang berarti menghilangkan dan nakal yang berarti mengutip atau menyalin. Adapun secara istilah, nasah ialah menghapus hukum lama dengan hukum baru. Jadi maksudnya Eh, jika dua hadis benar-benar bertentangan atau tidak bisa dikompromikan, maka salah satunya bisa dianggap sebagai nasih, penghapus hukum lama, dan yang lainnya sebagai mansuh, hukum yang dihapus. Hal ini berlaku jika ada bukti yang menunjukkan bahwa satu hadis datang lebih akhir dari yang lain. Nah, yang ketiga, lanjut. Yang ketiga, penyelesaian hadis dengan tarjih. Jika dua hadis tidak dapat dikompromikan, maka metode tarjih digunakan untuk memilih hadis yang lebih kuat berdasarkan berbagai kriteria. Misalnya, kriteria yang pertama ialah kualitas sanad. Sanad yang lebih sahih diutamakan. Yang kedua, konteks historis. Hadis yang datang belakangan dapat menghapus hukum sebelumnya. Yang ketiga, dukungan dari dalil lain, kesesuaian dengan Al-Quran atau hadis mutawatir. Mutawatir. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Octavia Suci Ramadhani. Terima kasih. Contoh hadis mukhtalif adalah hadis yang saling bertentangan maknanya. Berikut adalah beberapa contoh hadis mukhtalif. Yang pertama itu ada hadis tentang hudu Rasulullah SAW. Yang kedua hadis tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga hadis tentang kawin mut'ah. Dan yang keempat hadis tentang mandi pada hari Jumat. Contoh hadis mukhtalif tentang hudu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhudu dengan membasuh wajah kedua tangannya dan mengusap kepala satu kali. Rasulullah SAW berhudu dengan mengulangi 3 kali dalam membasuh dan mengusap. Boleh di next. Dampak hadis mukhtalif. Yang pertama yaitu tantangan dalam memahami hadis mukhtalif menuntut kejelian dalam memahami teks-teks Rasulullah SAW agar tidak disalahpahami. Ini mendorong para ulama untuk menggali lebih dalam ilmu usul hadis dan fiqh. Boleh di next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nanda. Baik, dampak selanjutnya adalah mendorong ijtihad ulama. Adanya perbedaan zohir dalam hadis membuat ulama berijtihad dalam mencari solusi. Metode seperti al-jam wa al-taufiq mengkompromikan hadis, tarjih memilih hadis yang lebih kuat, dan nasah menghapus hukum hadis sebelumnya sering digunakan. Next. Dampak yang selanjutnya adalah perbedaan pendapat dalam mazhab fikih.
Jadi hadis mukhtalif sering menjadi sebab perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Contohnya dalam masalah kunut, ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW melakukannya, sementara hadis lain menunjukkan beliau tidak melakukannya. Next. Lalu ada dampak selanjutnya adalah membantu memahami konteks syariat. Dengan meneliti hadis mukhtalif, umat Islam lebih memahami bahwa syariat Islam tidak kaku, melainkan fleksibel. Sesuai konteks, hal ini membantu dalam penerapan hukum Islam di berbagai situasi dan zaman. Next. Menguatkan ilmu hadis dan usul fikih. Kajian hadis mukhtalif memperkaya ilmu hadis dan usul fikih, mendorong kajian mendalam tentang sanad, matan, dan pemahaman sahabat terhadap hadis. Baiklah. Sekian dilanjutkan kepada Vanessa. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang kita sampaikan yaitu hadis mukhtalif adalah hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat, baik dari segi sanad maupun matan. Hadis ini biasanya dipecah menjadi hadis yang syadz atau ganjil atau mungkar, tergantung pada tingkat kelemahannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang salah. Eh, jika ada yang kurang mengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.